Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar firman-Mu bersama-sama. Dan malam hari ini kami akan memulai pelajaran kami tentang Kitab Wahyu. Kami tahu Kitab Wahyu adalah satu nubuatan yang tidak gampang dimengerti, tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus yang mengilhamkan firman ini, kami akan diterangi dan kami akan diberikan hikmat dari Tuhan, supaya kami mengetahui apa saja yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam sejarah manusia, untuk mempersiapkan hati kami supaya lebih berjaga-jaga di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan kembali. Kami serahkan malam ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan beserta dengan kami, memberkati pelajaran yang akan kami terima bersama-sama pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mulai dengan Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir di dalam uh, Perjanjian Baru dan juga kitab terakhir dalam seluruh Alkitab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hanya pengantar untuk kitab Wahyu, dan minggu depan kita akan membahas lebih banyak tentang isinya. Ya, kalau kita melihat Alkitab, hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya kita tahu bahwa nabi terakhir yang menulis kitab di dalam Alkitab adalah Maleaki, ya, di dalam Perjanjian Lama. Dan Wahyu kalau kita lihat adalah satu-satunya kitab nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi berselang cukup lama ya Tuhan tidak memberikan nabi untuk menyampaikan nubuatan. Nah, di dalam Perjanjian Baru sebenarnya pada permulaannya kita juga melihat ada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kenabian, yang berhubungan dengan nubuatan. Misalnya Sakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, dia juga memiliki pengalaman bernubuat pada waktu dia menjalankan tugasnya di Bait Suci. Maria, ibu Yesus, dan Elizabeth, mereka sama-sama mengalami pekerjaan dan gerakan Roh Kudus yang luar biasa, lalu berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan Roh Kudus saat berada dalam rahim ibunya, ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus juga dikandung dari Roh Kudus, dan Yohanes dianggap sebagai nabi seperti halnya yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kita melihat sebenarnya sifat kenabian, sifat nubuatan itu Tuhan kerjakan di dalam hidup banyak orang, cuma tidak dituliskan secara begitu sistematis seperti yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, kita melihat pada waktu Petrus di hari Pentakosta, dia juga mengutip Yoel yang berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh Petrus pada waktu dia sedang berada di Yerusalem, pada waktu Roh Tuhan memenuhi para rasul, pada waktu mereka sedang bernubuat, sedang menyampaikan kebenaran Allah, sedang berbahasa lidah, ya.
Nah, di situ orang-orang menjadi sangat kagum dengan apa yang sedang mereka lakukan. Jadi puncak dari momen-momen yang ada di dalam perjanjian baru tentang uh, suara-suara kenabian itu telah dicatat di dalam sejarah, yaitu kitab Wahyu yang kita miliki, di mana pada waktu itu dikatakan bahwa Yohanes dia diasingkan ke Pulau Patmos dan dia menemukan dirinya di dalam roh pada hari Tuhan. Lalu kita juga melihat bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, bagaimana cara mereka menyembah Tuhan, itu semuanya juga dituliskan di dalam kitab Wahyu. Dan juga pembicaraan-pembicaraan langsung tentang hal-hal yang akan datang. Nah, sebelum kita memasuki kitab Wahyu, kita melihat ada beberapa sikap orang terhadap kitab Wahyu, ya. Ada beberapa sikap. Yang pertama, orang merasa takut pada waktu berbicara tentang kitab Wahyu. Mengapa demikian? Karena kitab Wahyu itu terdiri dari banyak simbol yang sulit dimengerti, ya, banyak tanda-tanda sehingga banyak orang merasa bingung, merasa takut, ya apalagi kalau dijelaskan dengan sedikit membawa orang ke dalam ketakutan. Ya, di sisi lain kita juga melihat banyak orang mendengar tentang kitab Wahyu, mereka memikirkan hal-hal yang sangat menakutkan tentang akhir zaman, ya. Nah, mereka mengartikan sebagai dunia kiamat yang begitu menakutkan. Nah, sebenarnya kata wahyu di dalam bahasa aslinya itu Tuhan memberikan kepada kita bukan untuk menakut-nakuti kita, ya, tetapi Tuhan memberikannya sebenarnya untuk menguatkan kita, untuk memberikan dorongan kepada kita, ya. Istilah wahyu seperti yang juga merupakan kalimat pertama daripada kitab Wahyu ini adalah apokalipsis, ya. Itu istilah apokalipsis di dalam bahasa Yunani itu mempunyai pengertian mewahyukan, ya, membuka, yaitu mengungkapkan, yaitu untuk meringankan beban pengertian kita, untuk memanifestasikan, untuk menyampaikan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan muncul di hari-hari yang akan datang. Jadi bisa berarti sesuatu yang terbungkus, sesuatu yang tadinya merupakan suatu misteri sekarang dibuka, ya, sekarang dinyatakan, sekarang dilihatkan kepada kita, sekarang diterangi, ya, untuk kita, ya. Jadi itu adalah pengertian sebenarnya tentang kitab Wahyu. Jadi kalau kita mengartikan istilah apokalipsis ini, itu berarti bahwa buku ini adalah buku yang berbicara tentang hal-hal yang selama ini tersembunyi dan sekarang diungkapkan kepada kita. Jadi Tuhan sebenarnya tidak menakut-nakuti kita dengan kitab Wahyu, bahwa hari kiamat akan terjadi begini dan begitu. Tetapi Tuhan ingin mendorong kita, Tuhan ingin mempersiapkan kita, Tuhan ingin menguatkan kita, supaya apabila sesuatu datang di kemudian hari, kita sudah siap untuk menghadapinya. Nah, sikap yang kedua, ya, sikap yang pertama tadi takut, sikap yang kedua adalah sikap mengabaikan, ya, sikap mengabaikan, menganggap bahwa kitab Wahyu sebenarnya tidak relevan, kitab Wahyu itu sebenarnya tidak perlu, ya, bahkan ada yang mengatakan kitab Wahyu itu sebenarnya tidak sepatutnya di dalam kanonisasi, ya. Nah, kalau saya pelajari tentang John Calvin, ya, seorang reformator gereja yang sangat dihormati di dalam kalangan reform, dia, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dia menulis hampir semua, ya,
kitab-kitab, tetapi di dalam tafsiran perjanjian barunya tidak ada kitab Wahyu, ya. Jadi dia merasa tidak dapat dimengerti. Nah, Martin Luther juga demikian, ya. Dia juga salah seorang reformator yang sangat dihormati. Dia menganggap bahwa kitab Wahyu adalah tulisan yang bersifat yang tidak mempunyai sifat nubuatan atau kerasulan, ya, sehingga dia menganggapnya sepatutnya tidak dimasukkan di dalam kanon Alkitab. Nah, ini dapat saudara baca di dalam pengantar tafsiran Perjanjian Baru daripada Martin Luther. Jadi dia tidak menganggap bahwa Wahyu itu sejajar, seotoritas dengan kitab-kitab yang lain di dalam Perjanjian Baru, sehingga dia menganggap tidak sepatutnya dimasukkan di dalam kanonisasi daripada Perjanjian Baru. Ya, ini dinyatakan oleh Martin Luther pada tahun 1545. Ini adalah sikap yang kedua yang mengabaikan. Ya, sikap yang ketiga yang justru bertolak belakang dengan yang lain-lain, yang terlalu sensasi, ya, menghubungkan setiap kejadian-kejadian sejarah dengan wahyu. Nah, saudara sekalian, ya, seorang pendeta pernah mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat baik. Kalau kita membaca kalau kita membaca wahyu, jangan menafsir wahyu dengan koran, katanya. Ya, jangan di satu tangan kita pegang koran, di satu tangan kita pegang Alkitab, lalu menggunakan koran itu untuk menjelaskan Alkitab, katanya itu adalah satu hal yang salah. Nah, saya sangat setuju dengan penjelasan yang demikian, ya. Nah, kita melihat kadang-kadang orang menerjemahkan wahyu misalnya tentang antikristus, ya. Pada hari ini saya membaca artikel, ada orang mengatakan Putin itu adalah antikristus yang akan datang, katanya, ya. Jadi masalah vaksin tentang pandemi ini, tentang COVID ini dihubungkan dengan kode 666 dan sebagainya, ya. Nah, orang-orang suka menghubung-hubungkan gitu, padahal itu adalah sesuatu yang belum tentu dikatakan di dalam Alkitab. Ya, jadi itu terlalu sensasi dan seringkali kita melihat mereka salah menafsir, ya. Mereka menghitung hari-hari, mereka menggunakan cara ini, menggunakan cara itu, mengatakan Tuhan akan datang pada saat ini dan sebagainya. Ini adalah tanda-tandanya dan sebagainya. Memang Alkitab banyak menggunakan tanda, tetapi kalau kita melihat dengan baik, nah sebenarnya tanda-tanda itu mempunyai arti yang sangat relevan dengan Perjanjian Lama, ya, kalau kita pelajari dengan baik-baik. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan pembicara-pembicara hari ini yang suka menghubungkan kejadian-kejadian itu dengan kitab Wahyu, yaitu sangat hati-hati. Nah, memang ada kesulitan, ya, di dalam kita mempelajari kitab Wahyu. Ada beberapa unsur yang merupakan kesulitan pada waktu kita mempelajari Wahyu. Unsur yang pertama, karena Wahyu merupakan tulisan yang bersifat nubuatan, ya, apokaliptik, ya. Jadi kita kalau kurang familiar dengan literatur apokaliptik, ya, kita mungkin sulit untuk dapat mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu, ya. Nah, itulah sebabnya ada prinsip-prinsip yang sangat penting bagi kita untuk diterapkan pada waktu kita mempelajari kitab yang bersifat apokaliptik ini, ya. Jadi nanti selama kita belajar, kita akan mencoba untuk menerapkan akan prinsip-prinsip yang benar. Yang kedua, kesulitan yang kedua adalah karena Wahyu sebenarnya mengandung banyak sekali Perjanjian Lama, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama,
ya. Jadi kalau seorang tidak sungguh-sungguh mengerti perjanjian lama, maka sulit juga bagi kita untuk sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan di dalam Wahyu. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengerti perjanjian lama, maka banyak tanda-tanda, banyak seal yang dibicarakan di dalam perjanjian, di dalam Wahyu itu akan menunjuk kepada apa yang sebenarnya dikatakan di dalam perjanjian lama, ya. Nah, di dalam Wahyu kita tahu ada 404 ayat Alkitab. Nah, di dalam 404 ayat Alkitab itu terdapat lebih dari 500 kiasan yang diambil dari perjanjian lama, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang mempunyai kiasan-kiasan yang sangat berhubungan dengan perjanjian lama, dan dikatakan ada 278 ayat, ya berarti 70% daripada daripada kitab Wahyu itu merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama dengan berbagai macam cara, ya. Dan kebanyakan perjanjian lama yang dipakai, yang dikutip itu diambil dari Mazmur, dari Yesaya, dari Yehezkiel. Ya, kita tahu bahwa Mazmur adalah kitab syair. Ya, kalau kita tidak membaca dengan benar, dengan pengertian yang benar tentang apa tulisan-tulisan yang bersifat syair, kita juga akan salah mengerti apa yang akan disampaikan oleh penulis, ya. Demikian juga Yesaya, Yehezkiel, Daniel, ya, mereka merupakan nubuatan-nubuatan yang banyak dipakai oleh kitab Wahyu. Jadi untuk mengerti Yesaya, Yehezkiel, Daniel sendiri, kita perlu bimbingan yang luar biasa daripada Roh Kudus untuk menerangi kita, mengerti apa yang mereka nubuatkan. Apalagi Wahyu yang banyak mengutip mereka. Jadi dari apokaliptik kita ke apokaliptik, lalu kita mencoba untuk belajar, ya. Itu adalah sesuatu yang tidak gampang, ya. Tetapi jangan putus asa, kita berdoa minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengerti kitab Wahyu. Nah, dari 39 buku perjanjian lama, ya, seorang menulis demikian, dari 39 buku perjanjian lama, Wahyu mengutip 36 buku daripada ke-39 buku perjanjian lama itu. Jadi kita melihat bahwa Wahyu itu memakai banyak sekali konsepsi-konsepsi, ilustrasi-ilustrasi, serta keadaan, kejadian, budaya-budaya yang ada di dalam perjanjian lama. Sehingga kita perlu pada waktu membahas ayat-ayat tersebut, mungkin kita perlu kembali untuk mengerti apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Nah, itu akan mempengaruhi konsepsi teologia, ya, atau konsepsi kita tentang membaca suatu literatur, ya. Jadi ini adalah kesulitan yang mungkin terjadi karena Wahyu mengandung banyak sekali kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama, ya. Nah, yang keempat, kitab Wahyu itu sulit untuk dimengerti karena apa, saudara sekalian? Karena kitab Wahyu memiliki beberapa kesamaan dengan literatur apokaliptik lainnya, namun ia memiliki beberapa perbedaan, ya. Nah, kita kalau melihat di dalam nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama atau kitab-kitab lain, mereka pada umumnya sangat bersifat pesimis, ya, bersifat menekankan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, kitab Wahyu sebenarnya sangat optimis, ya, memberikan pengharapan
memberikan kekuatan, memberikan dorongan, ya, menunjukkan tentang siapakah Tuhan Yesus, ya. Nah, dia bukan hanya anak domba, ya, tetapi dia adalah singa dari Yehuda, ya saudara sekalian. Jadi dia bukan hanya anak domba yang lemah, ya disembelih, tetapi dia adalah singa yang mengendalikan sejarah. Dia yang bertakhta, dia yang berkuasa. Jadi wahyu sebenarnya merupakan suatu langkah terakhir daripada seluruh karya keselamatan Tuhan, ya, untuk menunjukkan tentang karya penebusan Kristus di tahap yang terakhir. Dia bukan lagi sebagai anak domba yang disembelih, tetapi dia sebagai singa yang datang untuk menjadi raja, untuk berkuasa. Ya, jadi kita harus melihat dari sisi bahwa Kristus adalah yang mengontrol sejarah. Ya, jangan kita ditakut-takuti dengan 666, jangan kita ditakuti dengan antikristus, dengan binatang ini, dengan binatang itu, ya, sehingga ada orang setelah membaca Wahyu kelihatannya lebih takut kepada si jahat daripada lebih berfokus kepada sang raja yang memegang nakoda, yang mengontrol secara manusia. Ya, jadi saya ingin mengajak kita belajar wahyu dari sisi kita melihat Kristus dan bukan takut kepada hal-hal yang lain, ya. Nah, di selain sisi wahyu juga sulit dimengerti karena apa? Karena wahyu mengandung banyak simbol dan nomor-nomor yang berulang-ulang dipakai, ya. Nah, simbol-simbol itu seperti warna, seperti binatang dan sebagainya. Ya, kalau kita misalnya kita di dalam kita kalau ada misionari datang ke Indonesia yang tidak mengerti budaya Indonesia, tidak mengerti apa namanya, atau mungkin kalau kita melihat wayang, ya, di Indonesia dengan orang-orang di Indonesia yang mempunyai budaya yang lebih dekat dengan wayang, mungkin mereka akan lebih menangkap artinya dibandingkan dengan kita. Ya, jadi inilah hubungan antara simbol-simbol itu dengan budaya orang-orang Yahudi. Kalau kita nanti pelajari dengan baik, kita akan menemukan, ya. Jadi Yohanes di dalam Wahyu memakai banyak istilah seperti karena apa yang dia lihat belum saatnya, ya, dia memakai banyak istilah seperti. Kalau kita membaca di dalam Wahyu, dia selalu memakai ini, seperti itu, ya. Nah, seperti misalnya kalau dua generasi di atas kita atau bahkan generasi sebelum kita yang lebih awal seperti generasi papa saya, kalau dibicarakan tentang komputer atau kalau di dalam visinya dia melihat komputer, dia juga tidak akan mengerti apa itu komputer, dia hanya bisa mengatakan seperti ini, seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang sama sekali belum ada di dalam sejarah, tetapi Tuhan menunjukkan kepada Yohanes, ya, sehingga Yohanes hanya bisa menggunakan comparison, ya, menggunakan suatu perbandingan antara sesuatu konsep atau sesuatu benda yang dia sudah mengerti untuk menjelaskan apa yang sebenarnya belum ada atau belum terjadi, ya. Nah, itu adalah mengapa kita kalau membaca Wahyu kita menemukan bahwa Yohanes dia menggunakan banyak sekali istilah seperti ini, seperti itu, ya. Nah, memang berbagai pertanda yang digunakan dalam kitab Wahyu telah menyebabkan kebingungan banyak pembaca, ya, bahkan mendatangkan banyak kontroversial, ya, di dalam kita mempelajari, di dalam kita mendiskusikan, bahkan banyak orang suka memperdebatkan, ya, kitab-kitab Wahyu itu. Akan tetapi kalau kita melihat, ya,
tanda-tanda yang Tuhan berikan melalui penglihatan itu sebenarnya mengungkapkan suatu rahasia, suatu hal-hal yang berada di surga yang Tuhan ingin kita mengetahui terlebih dahulu, ya. Seperti yang Paulus juga pernah mengatakan bahwa ia telah mendengar kata-kata rahasia, ya. Jadi itu sebenarnya adalah rahasia-rahasia yang hanya Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan Yohanes berusaha menggambarkan apa yang dia lihat dengan kata-kata, dengan simbol-simbol yang dapat dia pakai untuk menjelaskan kepada kita di dalam tulisan kita, ya, di dalam tulisan Wahyu, ya. Jadi bagi kita buku ini adalah suatu nubuatan, tetapi bagi Yohanes itu adalah catatan tentang apa yang dia lihat, ya. Jadi dia melihat sesuatu, dia mencatatnya, ya. Nah, Tuhan yang menyampaikan nubuatan itu kepada kita. Seorang penafsir berkata demikian, Yohanes mendapatkan penglihatan dari surga, tetapi dia menggambarkannya dalam bahasanya sendiri dengan caranya sendiri. Ya, jadi kita pada hari ini boleh melihat banyak sekali tanda-tanda yang dipakai untuk menunjukkan, menggambarkan, dan tanda-tanda itu sebenarnya juga berhubungan kembali dengan budaya-budaya orang-orang Israel, ya, sebagai simbol-simbol yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Nah, sebenarnya simbol itu kadang-kadang diperlukan, ya, karena simbol itu dapat menjelaskan lebih jelas, ya. Misalnya kalau dia mengatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, kalau dia hanya mengatakan ada perempuan yang jahat misalnya, ya kita mungkin hanya pikir itu perempuan jahat sekali gitu, ya. Tetapi dia menggambarkan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Kristus. Jadi kalau kita melihat di sini dia begitu jahatnya, dia meminum darah orang-orang kudus. Nah, ini adalah suatu gambaran, ya. Dan dia katakan, dan ketika aku melihatnya aku sangat heran. Jadi tanda-tanda simbol-simbol yang demikian itu sebenarnya ingin menekankan tentang apa yang dia ingin jelaskan kepada kita, ya. Nah, kembali kita melihat sebelum kita memasuki akan ayat ini, pertama-tama kita akan melihat metode-metode di dalam menafsir kitab Wahyu, ya. Ada 4 macam metode yang dipakai untuk menjelaskan atau untuk menafsir kitab Wahyu, ya. Nah, ada sebagian orang memandang Wahyu itu sebagai sejarah, ya. Menafsir Wahyu itu seolah-olah ditujukan kepada sesuatu yang sudah terjadi di abad-abad pertama, ya. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu sebenarnya sudah mengalami hal-hal yang dituliskan di dalam Wahyu. Jadi semua rahasia tentang Wahyu oleh kelompok orang ini, ya, dipandang sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Yohanes mencatat apa yang sudah terjadi, ya. Nah, golongan yang kedua ataupun pandangan yang kedua memandang kitab Wahyu itu murni nubuatan, ya. Jadi menafsir kitab Wahyu yang kita lihat ini, mereka membeberkan garis besar jangka panjang jalannya sejarah dimulai dari abad pertama terus melaju sampai kepada hari ini dan sampai kepada akhir zaman. Jadi mereka akan memberikan suatu pandangan yang sangat sistematis tentang perkembangan sejarah yang dinubuatkan di dalam Wahyu. Yang ketiga,
dikatakan wahyu itu hanya bersifat sesuatu yang akan datang. Nah, ini bertolak belakang dengan mereka yang mengatakan wahyu itu merupakan catatan sejarah yang pada waktu segala sesuatu itu terjadi pada orang-orang Kristen di abad yang pertama, ya. Lalu yang keempat mengatakan wahyu berisikan lambang-lambang. Nah, wahyu dipandang sebagai sesuatu yang penuh dengan lambang yang masing-masing harus ditafsir tersendiri. Jadi membuka lambang-lambang itu, menjelaskan lambang-lambang itu, lalu setiap lambang dihubungkan dengan pengertiannya dan sebagainya. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan kejadian, ya berhubungan dengan sesuatu yang akan muncul. Ya, jadi itu adalah golongan yang keempat. Nah, kalau kita hari ini tidak akan membahas terlalu banyak tentang cara-cara ini, karena kalau kita nantinya mungkin kita akan memakai semuanya karena mereka semua memang mempunyai hal-hal yang sangat membantu juga, ya. Jadi kita akan langsung aja melihat di dalam ayat yang pertama, ya. Nah, di dalam ayat yang pertama, kalau ada pertanyaan silakan, ya. Nah, di dalam ayat yang pertama ini dimulai dengan kalimat inilah wahyu Yesus Kristus, ya. Jadi istilah wahyu yang dipakai di sini seperti saya jelaskan tadi bahwa istilah wahyu adalah apokalipsis, ya. Ya, apokalipsis ini berarti mengungkapkan, ya. Jadi ini merupakan judul daripada kitab Wahyu. Kalau kita melihat ya di dalam Alkitab kita hanya memakai istilah wahyu, ya. Nah, kalau di dalam kalimat pertama sebenarnya Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dia tuliskan itu adalah wahyu Yesus Kristus, ya. Jadi bukan hanya wahyu saja tetapi wahyu Yesus Kristus. Nah, kalimat ini mempunyai pengertian yang sangat penting, ya. Berbeda dengan kita hanya mengucapkan wahyu. Kalau kita hanya mengucapkan wahyu, itu adalah pengungkapan, ya, tapi tidak mengatakan pengungkapan apa, sehingga banyak orang mereka lebih cenderung menjelaskan sesuatu yang akan datang, ya. Mereka hanya melihat hal-hal yang bersifat sensasi, mereka hanya melihat hubungan antara tanda-tanda, simbol-simbol dengan kejadian-kejadian, fokus mereka bisa sangat tidak jelas. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dituliskan oleh Yohanes di sini, wahyu Yesus Kristus, sebenarnya kalimat pertama ini sudah sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa yang diwahyukan itu inti daripada kitab Wahyu ini adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, Kristuslah yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu ini, ya. Jadi buku ini memang berbicara tentang antikristus, tentang penghakiman Tuhan yang terakhir, tentang bencana yang besar, ya, tentang misteri Babel besar dan segala hal-hal detailnya. Saudara sekalian, memang Wahyu ini memberikan banyak sekali hal-hal yang demikian, tetapi ya satu hal yang perlu kita ingat, ya. Kalau kita membaca semuanya itu dan tanpa sadar bahwa sebenarnya yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah penjelasan, pengungkapan tentang Yesus Kristus, dan bukan hal-hal tentang antikristus, tentang kesatuan agama dan sebagainya, ya itu sebenarnya adalah di bawah kontrol daripada Tuhan Yesus, ya. Dia sebagai pemenang, dia sebagai pengontrol sejarah. Nah, kalau kita tidak melihat Tuhan Yesus di dalam Wahyu, tetapi hanya membaca hal-hal yang lain, berarti kita berada di arah dan pengertian yang salah
tentang kitab Wahyu. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati kalau kita sedang membaca Wahyu, kalau kita mendengar tentang Wahyu, jangan sampai kita terbawa hanya untuk mengerti tentang binatang-binatang yang ada di dalamnya. Kita terbawa untuk berbicara tentang 666 itu ya. Nah, akhirnya kita menjadi bingung ya melihat ada muncul tentang apa namanya itu vaksinasi, ada orang sudah mulai menjelaskan ini dan itu ya. Nah, itu kita harus sangat berhati-hati. Sebenarnya itu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Tuhan memberikan wahyu ini. Ya, sekali lagi kita harus membaca wahyu di bawah terang Kristus sebagai singa, sebagai raja, sebagai pengontrol sejarah, sebagai yang bertakhta dan yang berkuasa. Memang akan terjadi banyak hal-hal yang mungkin menakutkan di dalam sejarah manusia, penyiksaan-penyiksaan terhadap orang Kristen, tetapi Kristus tetap berada di atas sejarah. Ya, seperti pada waktu Yesaya melihat penglihatan ya pada waktu Raja Uzia meninggal ya, Tuhan Yesaya melihat Tuhan berada di atas taktanya dan yang menjulang dan tinggi. Artinya Tuhanlah yang menjadi raja mereka yang bertakhta. Walaupun Raja Uzia yang merupakan raja yang mereka andalkan meninggal, tetapi Tuhan akan tetap bertakhta di atas taktanya. Nah, itulah penglihatan yang ingin Yesaya jelaskan kepada kita. Wahyu sebenarnya juga demikian, bahwa Kristus itu adalah raja di atas segala raja yang bertakhta. Walaupun ada banyak hal sejarah yang terjadi, tetapi itu tidak akan menakutkan kita karena kita tahu yang mengontrol sejarah sebenarnya adalah Tuhan sendiri ya. Jadi kita jangan sampai melalaikan Yesus Kristus di dalam kita mempelajari kitab Wahyu. Kalau tidak kita akan salah membaca ya. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena ya memang hal-hal yang seperti binatang, sistem satu agama dunia, antikristus ya, 666 itu sangat menarik perhatian orang ya, sangat menarik perhatian orang sehingga kadang-kadang kita terbawa arus sehingga melupakan inti sebenarnya bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ini bukan wahyu antikristus ya. Ini bukan wahyu tentang 666 ya, bukan ya. Jadi ini adalah wahyu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi jika kita mempelajari dengan teliti akan kitab Wahyu ya kitab Wahyu sebenarnya membuka rahasia dan kebenaran tentang Yesus Kristus. Ya, jadi kita kalau belajar kitab Wahyu ya kita harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah yang diwahyukan ya. Jadi kita melihat banyak detail tentang antikristus, tentang satu sistem agama dunia, kita harus memahami akan semua penulisan itu dalam kaitan dengan Yesus Kristus dan kedaulatannya yang tertinggi atas hal-hal tersebut ya. Itu harus selalu ada di dalam konsep kita ya. Kalau tidak kita akan terbawa arus dan ke arah yang salah dan kita hanya menyelidiki tentang antikristus. Sebenarnya harus melihat bahwa Yesus Kristus dan kedaulatan yang tertinggi itu yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu ini ya. Jadi kita harus hati-hati dan selalu kembalikan fokus kita ya, kembalikan fokus kita. Ini penting. Nah, itulah sebabnya di dalam kalimat yang pertama di sini dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Ini adalah suatu pelaksanaan akan apa yang telah Tuhan putuskan, yaitu Yesus Kristus akan
memasuki sejarah dunia di dalam tahap-tahap yang terakhir, ya. Dan di situ kita akan melihat penekanan tentang pertempuran yang akan terjadi antara antikristus, ya, antara orang-orang, antara kuasa-kuasa yang menentang Allah. Dan di situ kita melihat kemenangan yang diraih oleh Tuhan Yesus, ya. Itu satu jaminan yang luar biasa bagi setiap orang Kristen. Itulah sebabnya saya katakan Wahyu ini ditulis bukan untuk menakut-nakuti kita tentang apa yang akan terjadi, melainkan sesuatu yang menghibur kita, sesuatu yang menguatkan kita, sesuatu yang meyakinkan kita tentang kedaulatan dan kekuasaan Kristus, ya, di atas segala-galanya. Seperti di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-9, kita akan membahas dengan lebih detail tentang ayat-ayat ini. Dia katakan, dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di dalam pujian yang begitu luar biasa, ya, mereka meninggikan Yesus karena mereka melihat Tuhan Yesus yang memiliki kedaulatan, yang berhak untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Nah, itu adalah kuasa Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus, dia memasuki sejarah terakhir, meraih kemenangan terakhir melalui penyalibannya, kebangkitannya, kedatangannya kembali, ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, walaupun hari ini secara fisik, ya, kita masih diam di dalam dunia dan menghadapi berbagai macam tantangan hidup, serta pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan seperti yang sudah kita bahas di dalam kitab Yakobus sebelumnya. Namun ada satu kepastian, ya, yaitu Yesus Kristus benar-benar adalah pemenang atas si jahat. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, ya, kalau kita berada di pihak Kristus, berarti kita berada di pihak pemenang, ya. Kita berada di pihak pemenang. Jadi walaupun hari ini kita tetap menghadapi banyak tantangan, seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita sebenarnya membawa sikap yang demikian, ya, untuk membaca kitab Wahyu. Nah, itu adalah sesuatu penghiburan, sesuatu penguatan, yang damai sejahtera yang Tuhan ingin berikan kepada kita di dalam kita menelusuri, di dalam kita memasuki situasi-situasi dunia yang mungkin bagi orang yang tidak mengenal Allah itu sangat menakutkan, ya. Tetapi bagi kita tidak perlu takut, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pemenang, ya, yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera, ya. Nah, dia menang sehingga kemenangan itu boleh dikatakan merupakan jaminan bagi setiap kita, ya, jaminan bagi setiap kita yang mengikuti Kristus, karena kita berada di pihak pemenang, ya, dan pekerjaan Kristus telah selesai dan kita boleh mengklaim akan semuanya itu. Dan kita pada waktu membaca Wahyu, kita akan melihat bagaimana kedaulatan Kristus itu semakin hari, ya, semakin dinyatakan kepada kita. Baik, kita kembali melihat tentang Wahyu
tentang penulisnya. Ya. Siapa sebenarnya penulis daripada kitab Wahyu ini? Ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayat yang pertama, kita melihat di sini dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya. Jadi ini adalah wahyu milik Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus, yang diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi Allah memberikan semua isi tentang wahyu yang mengenai Yesus Kristus itu. Allah yang adalah pemberinya. Nah, mengapa Allah memberikan wahyu tentang Yesus Kristus? Dikatakan di sini, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, dunia sedang berjalan terus dan akan ada banyak hal yang akan terjadi. Walaupun di sini dikatakan segera, ya istilah segera sebenarnya menunjukkan tentang kepastian dan lebih menunjukkan tentang kepastian akan terjadi. Nah, bukan berarti tentang waktu, ya, tentang momen, bukan, tetapi tentang kepastiannya. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa wahyu ini ditunjukkan kepada hamba-hamba Allah. Ya, kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Nah, jadi wahyu ini sebenarnya ditunjukkan kepada orang-orang Kristen. Ya. Jadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau kita melihat di sini, wahyu ini ya datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Diberikan oleh Allah. Jadi banyak penafsir mengatakan wahyu ini datang dari Allah. Ya, jadi memang Alkitab itu semua Alkitab diilhamkan oleh Allah, ya. Jadi penulis itu hanya dipakai Allah untuk menuliskan Alkitab. Nah, memang konsep pengilhaman antara dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Dulu banyak orang lebih percaya Tuhan memberikan dikte, tetapi pada hari ini banyak orang lebih percaya tentang verbal, ya, tentang verbal pengilhaman yang bersifat Tuhan memberikan konsep, memberikan terang seperti ini, memberikan visi, lalu manusia memakai kata-katanya sendiri untuk menuliskannya. Ya, jadi itu adalah konsep pengilhaman yang berbeda. Jadi siapa penulis kitab Wahyu ini? Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Tetapi Yohanes menuliskan sesuatu yang dinyatakan melalui malaikat yang diutus oleh Tuhan. Nah, malaikat yang diutus oleh Tuhan menyatakan apa? Menyatakan wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nya ini adalah Yesus Kristus, ya. Jadi Allah, wahyu ini sebenarnya adalah suatu karunia yang Allah berikan kepada Yesus Kristus untuk menunjukkan kepada kita tentang apa-apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam sejarah manusia. Jadi kembali kita melihat pada waktu kita membaca Wahyu, kita jangan sampai melupakan kedaulatan dan kemenangan Yesus Kristus, ya. Karena kalau kita sampai mengabaikan ini, maka kita akan berkonsentrasi pada konsep, pada topik, pada orang, pada hal, pada sesuatu yang salah. Itu sesuatu memang dicatat di dalam Wahyu, tetapi bukan topik utama yang akan kita pelajari, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian kita melihat di sini Yohanes, ya. Yohanes dia setelah melewati
mungkin 60 tahun kemudian ya dia menulis akan kitab Wahyu ini. Jadi kita melihat ada sedikit perbedaan, maka ada orang mencurigai ataupun menentang keyakinan bahwa Yohanes yang sama yang menulis Injil Yohanes 1, 2, dan 3 Yohanes, karena mereka katakan gaya berbicara dan sebagainya itu tidak sama ya. Tetapi kalau kita sudah melewati 60 tahun ya, mungkin cara kita menyampaikan sesuatu juga bisa berbeda ya, karena Yohanes pada waktu itu sudah berumur sekitar 90-an ya. Jadi kita melihat mula-mula Yohanes mengikuti Tuhan Yesus, masih muda sekali. Jadi terjadi suatu masa perubahan, pengalaman ya, sehingga juga cara dia berbicara mungkin akan sangat berbeda juga. Lalu kemudian kita melihat Yohanes menulis kitab Wahyu ini, dia katakan di Pulau Patmos ya. Kita dilihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9, dia katakan, aku Yohanes ya, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yohanes mengidentifikasikan dirinya dengan penerima kitab Wahyu, dengan kita sebagai pembaca-pembaca kitab Wahyu pada hari ini. Dia mengatakan dia adalah saudara kita, dia adalah sekutu kita dalam kesusahan. Kembali kita melihat Yohanes menulis, nanti kita akan melihat lebih jelas, menulis kitab Wahyu ini kepada orang-orang Kristen ya. Nah, Yohanes dibuang ke sana di sebuah pulau yang kecil ya, kira-kira 60 mil di bagian barat dari daya Efesus. Ada gambar di sini ya. Ya, kita melihat ya di sini ini Efesus dan Pulau Patmos di sini ya. Jadi ini adalah satu pulau yang sangat kecil, berada di kira-kira bagian sebelah barat daya daripada Efesus ya, kira-kira kalau dilihat dari peta sekitar 60 mile dari sana ya. Jadi Yohanes dibuang di sana. Karena apa? Karena Yohanes dia selalu berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kerajaan Tuhan Yesus ya. Dan Kaisar Romawi yang bernama Domitianus pada waktu itu sangat tidak menyukai dia, karena kalau berbicara tentang kerajaan Kristus yang akan datang, itu sesuatu konsep yang bertentangan dengan kerajaannya dia, ya, seolah-olah menantang akan kepemimpinannya, menantang akan kekuasaannya, ya, sehingga terjadi suatu konflik ya yang ada, sehingga Yohanes sempat mau dihukum mati dengan dibakar dengan air panas, tetapi Tuhan memelihara dia, akhirnya dia dibuang ya ke Pulau Patmos. Ya, jadi kita melihat di sini Yohanes dibuang di sana ya. Kemudian kita ya kembali melihat di dalam ayat yang ke-11 juga memberitahukan kepada kita ya, Yohanes, apa yang Yohanes tulis dan siapakah yang dia tuju sebagai penerima daripada kitab ini ya. Yang dikatakan di sini, apa yang engkau lihat. Ya, ini malaikat berbicara kepada dia. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus,
Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya, jadi penerima pertama daripada kitab Wahyu adalah ketujuh jemaat yang ada pada waktu itu. Kembali kita melihat di sini menggunakan istilah tujuh. Ya, banyak penafsir mengatakan sebenarnya waktu itu tidak terbatas pada tujuh jemaat ini. Ya, ada banyak jemaat, tetapi untuk menunjukkan tentang konsep tujuh, ya, maka tujuh jemaat ini dipilih oleh Tuhan sebagai representatif untuk penulisan kitab Wahyu, ya, untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, gereja Allah, ya. Lalu kita melihat di sini Wahyu ini ya dituliskan kepada jemaat. Tadi kita melihat Yohanes mengatakan dia adalah saudara kita, dia adalah sekutu kita dalam kesusahan, dalam kerajaan Allah, dalam ketekunan menantikan Yesus Kristus. Jadi pembaca-pembaca, penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus. Sehingga banyak penafsir setuju bahwa Wahyu itu sebenarnya tidak bersifat penginjilan. Ya. Nah, walaupun ada juga orang pada waktu membaca Wahyu kemudian menjadi percaya, ya, kita tidak bisa membatasi kuasa dan karya Allah, tetapi tujuan utamanya bukan untuk penginjilan, karena penerima suratnya itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahkan dikatakan di sini orang-orang adalah sekutu Yohanes dalam kesusahan, dalam kerajaan Allah, dalam ketekunan menantikan Yesus Kristus. Jadi kalau penginjilan, ya, kalau untuk penginjilan pada umumnya kita memakai tulisan Yohanes yang lain, ya, misalnya Injil Yohanes itu untuk penginjilan. Tetapi tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu ini adalah untuk orang-orang Kristen yang sudah berada di dalam Tuhan, untuk gereja Tuhan. Seperti dalam ayat pertama tadi dikatakan adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepada Tuhan Yesus untuk ditunjukkan, dinyatakan tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam Kristus kepada hamba-hamba Allah, kepada gereja-gereja Allah, kepada umat-umat Allah, kepada sekutu-sekutu Yohanes yang berada di dalam penderitaan, di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Injil Yohanes itu lebih banyak berbicara tentang penginjilan, memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, tetapi Wahyu ditulis Yohanes ini juga Yohanes yang sama, tetapi ditujukan kepada orang-orang Kristen di dalam gereja Tuhan. Baik, kita kembali melihat kapan ya kitab ini ditulis. Memang ada dua pandangan yang sangat bertolak belakang. Yang satu memandangnya itu ditulis pada tahun 60-an ya, karena mereka ingin menghubungkan dengan Titus, dengan pemusnahan dan pembantaian, penghukuman terhadap orang-orang Kristen, ya, kejahatan-kejahatan terhadap orang Kristen pada waktu itu dihubungkan dengan kesusahan-kesusahan yang disebutkan di dalam Wahyu, sehingga sebagian orang percaya bahwa itu ditulis pada tahun 60-an. Tetapi kebanyakan penafsir percaya bahwa Wahyu ini ditulis antara tahun 81 sampai 96 sesudah Masehi, yaitu pada masa-masa pemerintahan terakhir daripada Kaisar Domitianus, ya. Ya, selama waktu kultus ataupun pemerintahan Kaisar Romawi mencapai puncaknya, ya, di mana orang-orang Kristen banyak yang
mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, termasuk Yohanes pada waktu itu dianiaya, dan kita juga melihat di sini ya banyak hal-hal yang sangat berhubungan dengan masa-masa terakhir daripada kepemimpinan Domitianus ini ya. Jadi banyak penafsir percaya yang paling tepat itu sekitar tahun 95 Masehi, karena Domitianus itu dia akhir kepemimpinannya adalah tahun 96 Masehi ya. Nah, kalau kita melihat memang ada beberapa ayat yang mendukung kita untuk percaya akan keadaan yang demikian ya. Pertama-tama kalau kita melihat di dalam Wahyu ya, pasal yang kedua ayat yang keempat ya. Ya, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus memberitahu gereja di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula ya. Nah, seperti juga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Jadi di satu sisi ya mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, dan di lain sisi ada positifnya, yaitu mereka membenci segala perbuatan daripada Nikolaus, pengikut-pengikut Nikolaus ya. Nah, kalau kita melihat di surat Efesus, kita tidak melihat adanya referensi bahwa mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula ya, dan juga kita tidak melihat referensi tentang adanya pengikut-pengikut Nikolaus ya. Jadi apa yang sedang terjadi adalah setelah 35 tahun kemudian setelah penulisan surat Efesus, baru ditulis kitab Wahyu. Waktu itu gereja Efesus sudah sangat berubah dari gereja yang kecil menjadi gereja yang sangat besar, dan juga waktu itu kasih mereka kepada Allah sudah berjalan lebih dari puluhan tahun, sehingga Tuhan mengatakan mereka sudah meninggalkan kasih yang 35 tahun sebelumnya ya. Juga tentang Nikolaus yang sudah mulai memasuki gereja besar, ingin menyesatkan orang-orang Kristen, sehingga terjadi perubahan. Ya, kalau kita mengatakan Wahyu ini ditulis pada tahun 60-an, berarti hal-hal yang demikian belum terjadi. Ya. Nah, pada tahun 90-an, ya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sehingga gereja menghadapi situasi yang demikian. Juga kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ini adalah satu teguran ya. Nah, kalau kita melihat teguran yang demikian ya, mereka menganggap bahwa mereka itu kaya ya, mereka itu sudah memperkayakan diri ya, itu tidak sesuai dengan situasi Laodikia pada tahun 60-an. Karena kalau menurut catatan sejarah, Laodikia hancur dalam suatu gempa bumi dan membutuhkan beberapa dekade untuk membangun kembali, memulihkan kembali keadaan kota Laodikia. Nah, kalau seandainya ditulis pada tahun 60-an, maka Laodikia yang menerima surat waktu itu adalah satu kota yang dihancurkan oleh gempa.
Tetapi setelah melewati 35 tahun kemudian, nah kota itu mungkin sudah dibangun kembali dan keadaan jemaat yang makmur di Laodikia pada waktu itu sehingga mereka merasa diri mereka kaya dan telah memperkayakan diri mereka sendiri. Ya, jadi penafsir melihat dari latar belakang yang demikian, mereka percaya bahwa tulisan daripada Yohanes ini lebih cocok kalau kita percaya bahwa itu penglihatan dan penulisan di Pulau Patmos itu ditulis pada waktu Yohanes berumur 90-an pada tahun 95 Masehi ya. Jadi saya sendiri juga sangat percaya akan waktu ini ya. Jadi bagian yang kedua yang kita percayai. Lalu kita melihat tujuan daripada buku ini ditulis ya. Jadi kalau kita melihat di sini sekali lagi wahyu daripada pertama-tama kita melihat dia memperkenalkan tentang konsep wahyu itu sebagai satu pengantar, kemudian di dalam wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, Tuhan secara khusus berbicara tentang 7 gereja yang ada pada waktu itu. Kita melihat pada waktu kita membaca, kita melihat Tuhan mengenal gerejanya dengan baik. Melihat secara detail akan situasi-situasi gereja. Ya, ada bagian-bagian yang Tuhan sangat merasa terhibur melihatnya, ada bagian-bagian yang Tuhan merasa sedih dan menegur mereka. Ya, jadi kita melihat di dalam wahyu itu ada tulisan-tulisan yang ditujukan kepada jemaat pada waktu itu. Tuhan juga di sana mengungkapkan tentang kebenciannya akan dosa. Ya, dosa begitu menjauhkan umat Allah daripada Allah sendiri. Jadi di dalam wahyu kita dapat melihat ketegasan Allah, ya, keadilan, kasih, dan juga ketegasan Allah di dalam menunjukkan apa yang benar, apa yang tidak benar. Bagaimana sebagai umat Kristen kita harus mengikuti jalan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dapat diberkati ya di dalam Tuhan ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat membenci dosa, itu diungkapkan dengan sangat sempurna di dalam kitab Wahyu ini ya. Jadi pada waktu kita melihat, kita akan dengan sangat mendetail, dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang taat, dengan hati yang terbuka, kita mau Tuhan berbicara kepada kita. Ya, kita minta Tuhan menunjukkan diri kita, dan juga kita memohon Tuhan menuntun kita memasuki kekudusannya. Ya, itu adalah hal yang sangat penting di dalam kita mempelajari kitab Wahyu. Lalu kita melihat ada beberapa keunikan daripada kitab Wahyu. Keunikan yang pertama, buku ini menjanjikan berkat. Ya, luar biasa, saudara sekalian. Dikatakan berbahagialah ia yang membaca dan yang mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kita melihat orang yang berbahagia. Sebenarnya istilah berbahagialah adalah diberkatilah. Diberkatilah orang yang membaca, orang yang mendengar, dan orang yang menaati. Ya. Lalu di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya aku akan datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Jadi kita melihat keistimewaan, keunikan pertama adalah Wahyu ini menjanjikan berkat. Tetapi yang kedua juga Wahyu ini memberikan peringatan yang sangat keras, ya. Dikatakan di dalam ayat yang pasal yang ke-22 ayat yang ke-18,
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi keunikannya di satu sisi memberikan janji yang sangat jelas tentang berkat yang akan kita terima, tetapi juga mengingatkan tentang resiko kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Ya, Tuhan tidak ingin kita mengabaikan buku ini. Tuhan mencintai setiap orang yang sungguh-sungguh memberikan perhatian penuh kepada firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah buku ini juga unik karena ada banyak nomor-nomor yang berulang-ulang. Nanti kalau kita memasuki secara mendetail, kita mungkin akan coba melihat. Ya, nah buku ini juga unik karena buku ini mencatat tentang kemenangan Kristus di dalam sejarah seperti yang sudah kita singgung tadi. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan lagi anak domba, tetapi sebagai singa. Ya, jadi kita tidak akan membaca tentang kedaulatan Kristus sebagai singa di kitab-kitab yang lain, kecuali di dalam kitab Wahyu ini. Ya, Wahyu ini menjelaskan tentang kemenangan Kristus. Sekali lagi, ini yang saya akan tekankan selalu ya. Jadi kita membaca Wahyu di bawah satu terang tentang Kristus sebagai yang berdaulat penuh di dalam sejarah manusia. Nah, buku ini juga mempunyai konsep ibadah yang sangat unik. Kita kalau membaca, kita melihat di situ dikatakan ibadah merupakan suatu respons kita kepada kebenaran. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus di dalam pembicaraannya dengan orang Samaria, dia juga menjelaskan bahwa kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya, karena Allah itu adalah roh. Jadi kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Dan kalau kita melihat Wahyu nanti, kita juga akan melihat banyak sekali konsep-konsep ibadah yang dapat kita belajar bersama-sama di dalam kitab Wahyu. Ya, nah kita Wahyu ini sangat unik karena kitab ini merupakan suatu visi, ya, catatan tentang simbol-simbol yang sangat tidak gampang dimengerti, tetapi juga merupakan sesuatu yang sangat powerful untuk menjelaskan tentang rahasia-rahasia di dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita melihat kitab-kitab nubuatan yang lain, ya mereka lebih tidak bersifat sistematis seperti kitab Wahyu. Jadi Wahyu ini unik karena sistematisnya. Ya, baik. Ini adalah salah satu bagian yang kita tekankan, ya, sekali lagi di dalam kita mempelajari kitab Wahyu, ya kita harus menekankan ya tentang kedaulatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita melalaikan akan kedaulatan Tuhan dan menekankan pada hal-hal yang salah. Ya, saya rasa sampai di sini malam ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya Pak, itu mengenai timingnya itu banyak yang mengatakan berdasarkan kehancuran Yerusalem. Jadi karena tidak ada berita Yerusalem, jadi memang ditulis setelah maksudnya setelah tahun 70 berarti gitu Pak. Ya. Itu karena salah ada satu mengenai bukti. Bait Allah ya. Betul. Ya.
Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi kita percaya tulisan itu setelah tahun 70-an ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur melalui wahyu Tuhan akan berbicara kepada kami dan memberikan kepada kami kekuatan, dorongan, dan keyakinan akan kuasa dan akan kedaulatan Tuhan Yesus, akan kemenangan Kristus, baik di kayu salib maupun kemenangan terakhir di dalam peperangan dengan orang-orang, dengan kuasa-kuasa yang memusuhi Allah. Tuhan, kami sebagai pengikut Kristus, kami merasa begitu dikuatkan karena kami adalah pengikut-pengikut pihak yang menang, Yesus Kristus, Sang Pemenang, yang akan memberikan kemenangan yang sejati kepada kami di dalam peperangan-peperangan rohani yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mulai masuk sekolah, kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan, dan memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Bahkan Tuhan mengutus malaikat-malaikat menjaga mereka, dan juga mengutus teman-teman yang hidup takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, untuk mengelilingi mereka, supaya mereka boleh selalu hidup dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, baik di Amerika, baik di Indonesia, kiranya Tuhan Engkau menjaga, Tuhan lindungi, sehingga kami boleh selalu hidup takut akan Tuhan, pelayanan-pelayanan kami diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kami mohon Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh kembali untuk mengenal kuasa Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan melalui pengalaman-pengalaman mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.